Oke teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 30 Juni 2022, teman-teman. Oke, teman-teman, besok data inflasi dirilis ya. Untuk hari ini, di akhir bulan Juni 2022 ini, banyak saham yang break support ya. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya. Bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Jadi teman-teman harus berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade. Baik, teman-teman, hari ini IHSG-nya masih turun ya. Banyak saham-saham yang turun dan besok adalah rilis data inflasi. Nah, kita akan tengok dulu pergerakan dari IHSG ya. Nah, seperti ini. Ini adalah peta gerak dari IHSG. Secara rentang support dan resist adalah masih sama dengan kemarin ya, teman-teman. Supportnya masih di 50 retracement di 6884 ya, 6884. Terus kemudian di bawahnya ada support candle di 6860 supportnya. Untuk resistannya masih merupakan 38 retracement atau di 6971 ya. Seperti itu kondisi dari IHSG. Nah, kita tengok dulu untuk saham-saham penggerak indeks saat ini teman-teman. Ini seperti ini ya, saham penggerak indeks ini per closing ini masih banyak yang merah teman-teman. Yang hijau hanya Astra, Bian, kemudian ICPB, Cepin, ya, terus MDKA, DCII. Kalau tadi saya lihat BCA-nya sih nggak terlalu dalam ya. Nah ini juga GoTo-nya juga sebenarnya nggak kemana-mana ya teman-teman. GoTo-nya nggak kemana-mana. Hanya ini yang dalam ini ada TPIA, Unilever, BBNI, Arto ya. Artonya memang dibecek turun hari ini. Saya sempat sekali trading Arto teman-teman. Saya sempat sekali trading Arto hari ini. Tapi selebihnya saya banyak nonton. Dalam kondisi market seperti ini, apalagi besok rilis data penting, sepertinya marketnya cenderung melemah. Regional juga nggak mendukung pergerakan teman-teman. Jadi dalam kondisi seperti ini, misal pun mau trading itu harus benar-benar ngelihat benar-benar ada kesempatan nggak. Kalau nggak ada, itu lebih baik nonton teman-teman. Dari 3 hari ini hitungannya saya paling banyak adalah reduce size teman-teman atau ngurangi posisi. Beberapa posisi yang saya kurangin adalah minus 0,5 sampai sekitar 1,5%. Jadi beberapa saham yang saya beli kemarin seperti Harum, seperti MDKA saya masih pegang ya. Itu mau saya kurangin. PTBA tadi saya coba masuk ya, tapi harus saya kurangin karena dia akhirnya turun lagi. Karena hari ini juga nggak bisa full ke depan market teman-teman. Saya keluar juga jemput anak. Jadi nggak bisa trading cepat seperti itu. Hanya kalau dapat kesempatan aja. Kalau enggak saya enggak. Sekali lagi dengan kondisi market seperti ini, teman-teman bisa menjaga modalnya tidak turun itu udah lebih baik. Karena saya lihat kita diem aja kalau kita punya saham, kita punya ada porto kita ada saham itu sangat mungkin portofolio kita turun ya. Nilainya turun karena ya memang sahamnya turun seperti itu. Jadi untuk saham penggerak indeks banyak yang turun ya. Banyak yang turun juga, terutama yang big cap banking ini masih pada turun. Banyak saham yang apa ya istilahnya? Banyak saham yang break support sehingga sepertinya men-trigger stop loss ya. Men-trigger stop loss running di bawah supportnya dia. Nah, terus kondisi seperti ini, kalau teman-teman belum punya posisi sebaiknya nonton aja dulu. Kalau udah punya posisi dan masih minus tipis, kalau posisi itu pakai margin terutama sebaiknya di clearkan dulu karena kita nggak tahu besok mau seperti apa dan banyakin pegang cash saja karena misalkan besok marketnya balik sepertinya masih ada kesempatan untuk masuk ya teman-teman seperti itu. Jadi santai aja, pergerakan memang bursa adalah pergerakan memang seperti itu. Nah terus kemudian kita lihat dulu untuk regional. Nah regional tuh sebenarnya tadi malam untuk Dow Jones itu
cukup oke ya. Dia nggak naik kenceng memang, tapi juga nggak turun ya. Di kisaran 0, sekian, 0, sekian sama 0,2 ya. Terus untuk Asia, teman-teman, untuk Asia tuh hari ini Nikkei turun, Hang Seng turun juga, Shanghai aja yang hijau. Terus Eropanya ini teman-teman, Eropanya turun 2,4 nih yang jadi agak ngeri juga. Terus Dofood-nya ini teman-teman yang kita lihat Dofood-nya itu masih dalam juga. Jadi memang sebaiknya kita saat ini bener-bener hati-hati dulu aja seperti itu ya. Kita lihat ini sekarang ini tadi indeksnya, ini tadi malam Dow Jones-nya ya kan. Dow Jones-nya kita cek dulu ya. Dow Jones-nya sedikit, Nasdaq-nya hijau sedikit, SP500 ya merah-merah tipis seperti itulah. Terus ini Hang Seng-nya, ini Nikkei, ini Eropanya turun dalam ya, jadi memang harus berhati-hati kita saat ini. Kita lihat dulu untuk harga komoditas, nih crude oil kembali melemah ya, natural gas-nya juga kembali melemah, coal-nya di kisaran 380, masih cukup kuat untuk coal. Nah ini kemudian adalah emasnya 1811 turun ya. Palm oilnya setelah kemarin rebound ini turun lagi. Terus corn-nya juga sideways di kisaran itu. Nah untuk metal dia udah mulai rebound teman-teman ya, udah mulai rebound sedikit seperti itu. Tapi saham-saham metalnya juga ternyata masih banyak yang turun ya. Nah teman-teman kita lihat dulu untuk hari ini indeks yang bergerak itu dari sektor mana saja. Hari ini yang bergerak dari sektor mana aja. Oke, kita coba tengok yang bergerak dari hari ini. Ternyata dari teknologi dan health atau kesehatan teman-teman ya. Nah, yang turun dalam adalah BUMN, saham BUMN, saham transportation seperti itu ya. Yang naik kita lihat apa aja sih sahamnya. Oke, kita lihat yang naik itu dari IDX Health. Oke, ternyata ada BMAS atau Bunda Medik ya, Bunda Medik. Kita lihat chartnya Bunda Medik ya, Bunda Medik. Kemudian apa sih? Ada Bunda Medik, Care, Heal. Jadi ini saham-saham terkait ya saham-saham ini ya, saham-saham farmasi lah. Bunda Medik kita tengok ya BMHS. Nah, BMS tapi seperti ini, saya skip aja ya. Chartnya itu kan banyak jarum. Kemudian apa lagi tadi? AGI ya. AGI ini sebenarnya menarik loh teman-teman pergerakannya. Jadi pola pergerakannya ini cukup enak diikutin seperti itu. Ya, ini AGI kemarin kan terkoreksi sampai di bawah ini, terus konsolidasi sebentar naik di 23, 38. Nah di 38 nih dia udah 2 kali ketemu resistan di 50. Retest atau pullback di 38 lagi dan hari ini dia tembus di 50 dan lanjut ke atas. Teman-teman silahkan dipantau ini barang. Mungkin kalau saat ini mungkin udah ketinggian sih kalau mau beli. Cuman ini barang kalau turun itu ya reboundnya enak gitu loh. AGI boleh dipantau. Kemudian tadi Mika. Mika ini juga cukup menarik. Tapi kalau menurut saya sih sebenarnya pergerakannya bagus yang AGI tadi. Tapi Mika ini cukup menarik juga. Kemudian ada apa ya, Prodia. Nah ini Prodia juga. Jadi boleh catat untuk 3 saham yang bergerak adalah AGI, Mika, dan Prodia. Kalau yang lainnya sampai kemarin bergerak, ini turun lagi. Ya, lainnya sih. Oh ya, Hill. Hill ini tadi sempat tinggi, teman-teman. Tadi sempat di 1600-an. Sebenarnya rutin juga Hill ini bergerak ya. Cuman kadang sehari naik, turun lagi berapa hari seperti itu ya. Jadi memang harus ditambah menghafalkan kebiasaannya dia seperti apa. Seperti itu. Nah, kemudian tadi sektor berikutnya adalah teknologi ya. Sektor berikutnya adalah teknologi. Sama apa aja dari sisi sektor teknologi ini? Coba kita lihat. Nah, di sini sahamnya adalah Buka. Ya, Buka, DJI, TEDS, DMMX. Kita lihat Buka ya teman-teman, Buka. Ya walaupun dia bergerak, tapi ini kan hitungannya panjang ya teman-teman. Artinya dalam waktu dia yang cukup panjang ini pergerakannya sebenarnya ya rentangnya sempit. Nah ini kan masih konsol area ini. Hitungannya Buka ya.
di apalagi Touch ya. Touch naik, tapi Touch ini ya saya nggak begitu hafal pergerakannya. Kalau teman-teman hafal ya silahkan, karena prinsip saya sih kalau nggak begitu hafal ya saya nggak masuk. Nah, ini kalau kita lihat dari tren dari atas kemarin, memang dia sempat ke ini dari 10.000 Desember teman-teman, ini sampai ini bulan apa? Bulan Maret itu tinggal 3.000. Tapi terus rebound lagi, kuat juga naiknya ya. Kita lihat dulu. Nah, ini di sini. Nah, reboundnya dia menarik juga ini sampai 23, 38, 50. Sekarang di 60. Jadi memang hafalan aja sih teman, hafal-hafal. Maksud saya karena tes ini nggak masuk di watchlist saya, jadi saya nggak begitu memantau pergerakannya seperti itu. Kemudian di MMX, oh ini dia saham downtrend sih, cuman terus naik. Jadi karena nggak banyak yang naik, dia naik terus ke scan, masuk scanner seperti itu, masih turun. Apa lagi tadi ya? Di MMX, DCI saya skip. Sepertinya DCI tipis ya. Nah ini tipis, bit overnya tipis, jadi saya skip aja. Nah teman-teman, kalau tadi adalah indeks ya, indeks saham dari sektor apa aja seperti itu. Ya. Kemudian sekarang kita bicara sektor-sektor teman-teman. Sektor-sektor ini secara umum hari ini ya pada turun semua teman-teman. Sektor-sektor saat ini pada turun semua. Jadi ya mau nggak mau ya kita sabar-sabar dulu. Sektor banking nih contohnya, ini juga BNI juga break. Ini sebenarnya kemarin udah saya bahas juga. Intinya ini masih pada ngejar turun semua ya teman-teman. Masih pada ngejar turun. Apalagi saham-saham banking nih ya teman-teman. Apalagi saham-saham banking ini terkait besok adalah rilis berita inflasi, teman-teman. Jadi besok itu adalah rilis berita inflasi, teman-teman. Nih, oke. Saya kasih lihat. Nah, ini adalah di economic calendar. Economic calendar bahwa besok jam 12 tingkat inflasi tahunan bulan Juni. Di sini teman-teman bisa ngelihat bahwa sebelumnya itu inflasi adalah 3,55. 3,55 ya. Sebelumnya 3,55, di sini 3,55 dan saya refresh dulu teman-teman. Ini ya 3,55 untuk kesepakatannya adalah 4,13 ini konsensus, tapi perkiraan adalah 3,9. Berarti naiknya 0,4. Ya kita lihat besok ya teman-teman. Realisasinya belum ada, besok sekitar jam 1 siang waktu Indonesia bagian tengah, waktu Indonesia bagian Balikpapan. Kalau waktu Indonesia bagian barat jam 12. Besok kita lihat, akan menarik sepertinya besok ya teman-teman. Jadi ada rilis data inflasi. Nah, di sini dikatakan kalau di berita ini inflasi Juni diramal tertinggi dalam 5 tahun. Jadi tertinggi dalam 5 tahun. Kita bisa ngelihat di peta ini 5 tahun apakah tertinggi. Nah, iya. 5 tahun itu berarti dari 2017. 2017, teman-teman. 2017 kita lihat, 2017 ya. Iya sih kalau memang besok di atas 2017 ya kita lihat besok lah datanya. Kalau 5 tahun ini memang di 2017 cukup tinggi. Jadi sepertinya untuk berita inflasi ini besok masih akan menarik. Ya tadi saya selingin untuk berita inflasi teman-teman ya. Intinya untuk saham-saham perbankan ini rata-rata masih break support ya. BNI ya. Mandiri juga, BRI ini rata-rata break support. Ini koreksinya udah koreksi dalam semuanya ya. Karena sudah rata-rata sudah ngelewatin di 50 retracement-nya. 50 retracement itu kalau udah dilewatin maka targetnya 50 retracement tren yang lebih besar ya. Ya, seperti BNI ini sama juga. Bank Mandiri juga sama. Ini akan lebih jelas kalau dalam weekly. Tapi weekly ini tentu tarikannya beda ya. Karena di sini weekly tentu lebih panjang. Kalau di sini di daily kan trennya dia lebih pendek yang kita cari. Kemudian Bank Mandiri BRI juga sama. Kemarin break di 50 retracement, targetnya ke 61 sama. Kalau BCA belum ya. BCA belum. Tapi BCA ini kalau break di 38 nih sebenarnya targetnya juga sama ke 61 di 6.800-an. Yang lainnya naiknya nggak ikut, saham-saham kecil ini naiknya nggak ikut, turunnya ikut gitu.
BTN ya, bank-bank lain ini kan kemarin nggak ikut naik kencang seperti leader banking, tapi turunnya ikut imbas. Seperti itu memang biasanya. Jadi makanya kenapa teman-teman sebaiknya itu masuknya ke leader bankingnya seperti itu. Kenapa? Karena pergerakannya mereka biasanya lebih lebih advance seperti itu. Kemudian untuk sektor bank digital, pegangan saya tetap Arto, teman-teman. Arto hari ini sempat sekali trade aja, dan Arto sih hari ini memang Arto Goto nggak bergerak ya teman-teman. Jadi jangkarnya IHSG memang ya boleh dibilang minim. Jadi ya akhirnya pergerakan IHSG-nya juga ya seperti ini kan, masih turun seperti itu. Kemudian yang lainnya sih nggak ada ya, saya udah lihat tadi nggak ada. Ini paling Amar aja terkoreksi juga. Terus kemudian untuk Astra, Astra ini dia sudah sampai hampir 50 retracement, hari ini ada rebound. Hari ini Astra ini termasuk yang istilahnya memperkuat IHSG ya. Di sini di market cap nih Astranya hari ini hijau ya. Terus kemudian autonya masih cenderung turun ya. Ini turun lewati 61 retracement. Astrografia ini sampai 61 juga pada turun. Nah, United Tractor juga kemarin turun dalam tapi hari ini dia sudah mulai ada doji. Konfirmasinya besok ya. Kemudian untuk sektor-sektor konsumer seperti apa? Ini sektor konsumer sih kan rata-rata kemarin secara beberapa masih bagus ya. Mayora ya. Mayora ini koreksinya ya kita del seperti ini. Kita ambil tren terakhir aja. Ini koreksinya masih belum sampai di supportnya yang pertama. Indofood kalau kita tarik ini kenceng ya Indofood ini. Nah, ini kita tarik trennya dia koreksinya ringan aja. Kita ambil tren paling kecil aja. Ini koreksinya belum sampai 38. Masih ringan. Kalau kita gunain tren yang paling kecil ya. Ini ACES nggak kemana-mana dari kemarin. Unilever ini support pertama jadi 4.600 masih belum masih bagus ya. ICBP juga masih bagus. Oke, pergerakannya masih pada bagus-bagus ini consumer. Nah, terus kita lihat dulu. Seandainya dia koreksi di berapa sih untuk ini ICBP ini? Nah, ini support pertama aja di 9.300-an ya ICBP. IDO juga masih cukup oke teman-teman. Cuman untuk masuk sekarang sepertinya ya terlalu tinggi ya. Karena nanti kalau terjadi rotasi sektor mingguan itu bisa rugi kalau kita ngambil di harga atas. Kemudian untuk sektor-sektor energi ini sama juga kepengaruh turun juga Elsa Medco. Nah ini perusahaan gas dalam ya turunnya. Perusahaan gas dalam turunnya ini kita bisa ngelihat dia sampai di 50 retracement. Targetnya ada di 1534. Akra juga masih belum. Nih tapi Akra ini dalam trennya masih cukup terjaga karena masih belum break di 50 retracement. Kemudian kita lihat sektor sawit ini sepertinya sebenarnya berada di support tapi juga nggak bergerak teman. Harga sawit sendiri juga hitungannya turun ya. Kemarin naik terus mulai turun lagi. Yang Struggle Lestari ini sudah mulai ada geliat tapi memang dia berada di dasar dan masih belum lanjut naik kuat seperti itu. Nih ya. SIP SSMS saja ya yang pergerakannya dia lebih fun, nggak berbeda seperti itu dengan lainnya. Yang lainnya sama juga nih masih cenderung turun juga. Sementara kita scan cepat aja. Saham-saham coal ini sepertinya kena stop loss ya teman-teman. Jadinya breakdown support maksud saya terus kena stop loss. Jadi pada akhirnya turun di bawah supportnya dia jebol dulu gitu. Biasanya karena orang kena trigger stop lossnya. Ini Harum saya ada posisi terpaksa saya jual tipis teman-teman. Harum saya jual tipis paling untung berapa? Untung nggak rugi, untung paling puluhan ribu aja. Indo Tambang Raya ini masih berada di supportnya dia sih. Di 38 dia nggak kuat ya. Jadi ada target ke 2600-an. Adaro udah ekstrim sih koreksinya ini. Tapi kalau dia lihat di sini 38 nih target dia ada di 2400 Adaro. PTBA itu hari ini saya masuk tapi saya lepas dulu teman-teman di 3930-an sekian. 3920 karena saya harus keluar ya jalan. Ini yang lainnya sama aja sih hari ini nggak harus kita paksakan punya saham ya teman-teman.
Nah, ini Indika Energi break juga, break di supportnya dia di sini ya. Langsung sepertinya orang yang kena sell stop ya. Sell stop itu kalau orang kalau buy stop itu kan membeli antri di atas ya. Kalau buy limit adalah antri di bawah membeli. Kalau sell stop adalah stop loss seperti itu. Jadi kalau harganya turun di bawah titik trigger dia kena. Sepertinya pada kena trigger stop lossnya. Kemudian Petrosi ya di mana di situ-situ aja teman-teman. Kita lihat dulu pada banyak yang break support juga. Kita lihat nggak harus dipaksakan punya barang sekali lagi. Ini metal juga masih turun ya, masih menyusuri dasarnya entah sampai kapan. MDKA harga saya sih masih di 4 ribuan teman-teman, tapi entahlah ini juga cukup kuat ya. MDKA ini saat ini di harga sekarang ini sebenarnya cukup kuat ya, udah 3 harian di situ terus. Kita lihat volumenya biasanya kalau nggak kemana-mana tapi volumenya naik itu adalah akumulasi. Jadi seperti ditahan tapi ada transaksi terus, itu biasanya sih seperti dijaga untuk nggak naik, itu sepertinya ada akumulasi seperti. Jadi saya masih hold dulu, nggak tahu besok ya, kalau mengkhawatirkan ya saya buang dulu lah seperti itu. Kemudian sektor telekomunikasi ini juga masih belum baik, Indosat juga retracement, Telkom juga disupport tadi. Telkom juga masih di kisaran di dasar ya, Indosatnya ini juga retracement, supportnya ada di 6.350. Ini Excel-nya supportnya dia di 2.500-an ya. Friend juga sama terkoreksi. Ada satu yang bagus, TBIG sama TUBR ya. TBIG lumayan lah ya, dia nggak turun lebih dalam. TUBR-nya ini yang mana dia lanjut naik teman-teman. Break dari 1090 sekarang sampai di MA 200. Yang terkait oil related semuanya masih pada turun rata-rata. Nah, untuk konstruksi sama juga ya teman-teman. Berapa hari cukup lama bertahan di 50 retracement, hari ini terkoreksi. Turun retracement, ini sepertinya mengulang cerita sebelumnya kan seperti itu. Nggak kuat di resistan balik arah. Wika juga sama ya, PTPP ya. Sama semuanya. Properti sama juga ya pada koreksi dalamnya. Kita lihat aja dulu. Tol pun demikian, breakdown support ya. Ya kemudian sama juga semuanya sama sektor ini teman-teman saat ini. Nah ini saham-saham yang biasa saya pantau pun sama juga. IMJS ya, IMJS nggak kepantau. IMAS sama IMJS ya. IMJS nggak kepantau hari ini teman-teman saya. Nah, kita lihat IMJS nih, kita tarik titik break ya. Jadi ini cukup valid sih Fibo ini. Kita coba. Oke, bentar ya teman-teman. Kita coba tarik Fibo naik untuk IMJS ini. Di sini. Dia mampu ngelewatin 368, resistan berikutnya nih penting di 390 ya, IMJS oke. Asa ini saya hari ini nggak mantau juga, tapi besok mungkin saya pantau deh. Udah nggak punya asa sih, udah saya jual kapan hari itu. Era ya intinya sama, pada banyak turun semuanya. Kemudian saham-saham Sinarmas, oke nggak kemana-mana. Lipo juga sama, nggak kemana-mana. Nah saham ayam ini beberapa udah koreksi ya teman-teman. Java ini udah koreksi retracement, Malindo Pitmail udah koreksi dalam malahan, dan Cepin aja yang masih bertahan di atas MA 200 nih udah 3 harian. Farmasi tadi udah saya bahas ya. Jadi itu aja teman-teman ya, bahwa besok itu ada rilis data inflasi ya. Nah kalau kita lihat tadi teman-teman, besok ada rilis data inflasi. Kalau kita lihat konsensusnya adalah naik ya. Untuk inflasinya konsensusnya adalah naik. Penyebab inflasi apa aja coba kita lihat. Inflasi Juni dirama tertinggi dalam 5 tahun atau sejak 2017 ya. Kita lihat dulu.
Penyumbang inflasi apa sih? Kalau kita lihat harga Lombok kan mahal ya teman-teman. Diperkirakan naik ya, terus kemudian naik sejak Juni 2017 atau sejak 5 tahunan seperti itu. Terus kemudian penyumbang inflasi adalah bahan makanan dan bumbu seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, telur ayam ras, tomat, kangkung ya. Kemudian penyumbang komoditas lain adalah sabun, bubuk, cair, deterjen, rokok, kretek, filter ya. Kemudian yang menyumbang deflasi adalah minyak goreng, daging ayam ras, angkutan antar kota, bawang putih, udang basah ya, seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu aja teman-teman dalam kondisi seperti ini sekarang. Ini nggak perlu harus memaksakan trading ya teman-teman. Saya hari ini banyak baca-baca aja. Seperti itu. Baik teman-teman, demikian dari saya Surya MS Trade Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.